Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama dengan saya Mira Yuliana. Tetapnya masih membahas tentang bimbingan konseling Islam, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu kali ini saya membahas tentang azas dan prinsip BKI Islam atau azas dan prinsip bimbingan konseling Islam. Seperti apa azas dan prinsip BKI Islam ini? Kita tidak lama-lama, dan di awal kali ini saya sampaikan sekali lagi, jika ada kesalahan atau penyimpangan dari kata atau perbedaan makna yang dari saya sampaikan tentang pembahasan ini, saya mohon maaf dan saya masih belajar. Dan saya tidak akan berlama-lama untuk mengucapkan kalimat. Langsung saja kita bahas tentang azas dan prinsip BKI Islam. Asas dan prinsip dalam bimbingan dan konseling Islam atau BKI Islam berakar pada ajaran Islam, menekankan pada Islam dan ihsan. Asas-asas utama meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat, fitrah lillahi ta'ala, serta kesatuan jasmani rohani. Prinsip penting meliputi ikhlasan, sabar, saling menghormati, dan keterbukaan. Baiklah, asas-asas utama dalam BKI Islam yaitu yang pertama, asas kebahagiaan dunia dan akhirat. BKI Islam merupakan membantu individu mencapai kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Yang kedua, asas fitrah. BKI Islam membantu individu memahami dan menghayati fitrah atau tendensi bawaan sebagai manusia dan muslimah. Dan yang ketiga adalah asas lillahi ta'ala. BKI Islam dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan dan penuh kesabaran. Dan yang kedua, yang keempat, asas kesatuan jasmani rohani. BKI Islam mengakui bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani, dan keduanya saling terkait. Selanjutnya, asas keseimbangan rohani. BKI Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam aspek rohani seperti spiritual, emosional, dan sosial. Selanjutnya, asas kekhalifahan manusia. BKI Islam memenuhi bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi ini. Dan selanjutnya adalah asas keselarasan dan keadilan. BKI Islam menanamkan pentingnya keselarasan dalam kehidupan dan keadilan dalam tindakan. Dan yang selanjutnya, asas pembinaan akhlakul karimah. BKI Islam merupakan pembentukan akhlak mulia dan akhlak mulia pada individu. Yang selanjutnya adalah asas kasih sayang. BKI Islam menekankan pentingnya kasih sayang antara konselor dan klien serta dalam proses konseling. Setelah itu, prinsip-prinsip penting dalam BKI Islam. Yang pertama, prinsip keikhlasan. Konselor dan klien harus melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan karena Allah lillahi ta'ala. Yang kedua, prinsip sabar. Klien harus bersabar dalam menghadapi masalah dan proses konseling, dan konselor harus sabar dalam memberikan bimbingannya. Dan yang ketiga, prinsip saling menghormati. Kedudukan konselor dan klien dianggap sama dengan perbedaan fungsi saja. Yang selanjutnya, prinsip keterbukaan. Klien harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura dalam berbagi masalah dan informasinya. Yang selanjutnya, prinsip kerahasiaan. Konselor harus menjaga kerahasiaan informasi klien untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya, prinsip umum bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu. Yang kedua, bimbingan diberikan untuk membantu individu mengarahkan dirinya. Dan yang ketiga, bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Dan yang selanjutnya, melaksanakan bimbingan konseling dimulai dengan identifikasi kebutuhan kliennya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Dan sekali lagi saya mengatakan jika ada kesalahan atau perbedaan dalam menyampaikan
tentang materi ini. Saya mohon maaf, sebanyak-banyaknya saya mohon maaf, saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.